Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan pajak, bagaimana kabarnya? Kami berharap semoga kawan pajak selalu dalam keadaan sehat. Sehat jiwanya, sehat juga usahanya. Selamat datang kembali di acara Tax Live Direktorat Jenderal Pajak. Sore-sore ngobrolin pajak paling seru bareng penyuluh pajak. Ya cuman ada di Tax Live. Mengedukasi, menginspirasi. Oke, kita lihat nih udah berapa nih yang udah join nih ya di live kita saat ini Mas Rian. Kita lihat nih ya. Ada dari mana? Wah, oh, udah banyak nih. Udah banyak nih ya, ada 126 nih ya. Dari mana bisa menyapa di sini? Kita lihat di sini ada Kakak Lukas Adit. Ya, selamat sore Kakak Lukas Adit. Ini dong dikasih apa namanya? Dari daerah mana gitu. Iya, dari mana nih yang udah join ya? Karena kita akan membahas sesuatu yang mungkin sedang ramai dibicarakan pada akhir-akhir ini Mas Rian. Oke, kita lihat nih dari mana nih? Mana lagi nih? Oke, udah nambah nih. Oke, salam dari Riau. Oke, selamat sore dari Riau. Ternyata ada juga yang join dari Riau nih Mas Rian. Iya. Oke, rame juga nih ya. Ada 122 ya yang join ya di tes live kita. Ini kasih tahu nih kawan-kawan yang lain, kawan pajak ya, supaya bisa ngelihat live kita. Karena kita mau bahas sesuatu yang memang lagi rame nih gitu. Benar ya. sekali, Dan Mas ini Rian. juga benar-benar suatu hal yang spesial sekali nih. Iya. Karena terkait dengan Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara, salah satu ya kebanggaan Indonesia. Tahu nggak Mas Zauki? Saya lagi baca-baca pemberitaan ya. Ternyata di berita itu banyak banget ya kalau pemerintah itu memberikan dukungan-dukungan gitu ya terkait dengan ya bagi pelaku usaha, terus juga bagi siapapun yang ingin berkontribusi ke Ibu Kota Nusantara gitu ya. Siapa tahu ada di antara kita semua kawan pajak yang mau berkontribusi ya kan? Iya, kalau ngomong kontribusi nih Mas Rian ya. Bertepatan nih hari ini nih, hari Kamis tanggal berapa nih? Tanggal 6 Juni. Tanggal 6 Juni tahun 2024. Hari ini bertepatan dengan hari lahir Bapak Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia. Siapa Mas Rian? Bapak Soekarno. Bapak Soekarno. Pasti. Oke, jadi kalau kita ngomongin Bapak Soekarno ya, banyak sekali quote-quote bijak yang disampaikan. Tapi ada yang menarik nih. Apa tuh yang paling menarik? Yang menarik nih berkaitan dengan nasionalisme. Ini Mas Zauki hafal? Aku hafal nih, banyak sekali tapi nggak semuanya nih ya. Nggak semuanya nih, ini yang hafal ini ya. Gimana quote yang paling menarik menurut Mas Zauki? Ya, jika aku misalkan diberikan 2 hidup oleh Tuhan, ya, 2 hidup ini akan aku persembahkan kepada tanah air dan bangsa. Wah, luar biasa. Ya, itulah konsep nasionalisme yang didirikan Indonesia. Bukan dari orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, Sulawesi, Bali, atau lainnya. Tapi orang Indonesia yang bersama-sama menjadi fondasi satu kesatuan nasional. Nah, itu kita ini satu ya, Mas Zauki ya. Satu kita Indonesia. Satu Indonesia. Seperti IKN ini. Dan semangat nasionalisme itulah yang akan kita bahas. Dan itulah dengan semangat nasionalisme kita akan membangun negara Indonesia menjadi lebih maju. Salah satunya dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai kota dunia untuk semua. Betul banget gitu ya. Dan memang nanti kita akan membahas itu ya, bagaimana Bener mungkin sekali. nanti kalau misalnya kawan pajak juga penasaran seperti apa sih yang diberikan pemerintah dalam hal mendukung pengembangan Ibu Kota Nusantara ini seperti apa gitu ya. Tentunya dalam 30 menit ke depan ya, kita akan membahas mengenai salah satu dukungan ya mengenai insentif perpajakan di IKN. Insentif perpajakan. Iya. Dan bersama saya, ya biar kenal nih, mungkin ada yang baru kenal nih ya, Imaduddin Zauki, fungsional penyuluh Direktorat Pelayanan Hubungan Masyarakat, ya, penyuluhan pelayanan hubungan masyarakat, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, dan dengan saya Rian Ramdhani sebagai fungsional penyuluh pajak di Direktorat P2 Humas juga ya. Mas Rian, yang pertama-tama nih ya, karena tadi sempat kita sampaikan bahwa perpajakan pun juga di sini dengan semangat nasionalisme bergotong royong ya, memberikan insentif perpajakan di sini. Sebenarnya bagaimana sih arah kebijakan pengembangan Ibu Kota Nusantara dari sisi perpajakannya nih Mas Rian? Sebelum kita berdiskusi terkait dengan insentif perpajakan ini, kita sekali lagi menyapa kawan-kawan ya yang saat ini tengah menyaksikan kita bahwa kita sedang membahas fasilitas perpajakan yang ada di IKN. Benar sekali. Perlu kita ketahui Mas Zauki dan juga kawan pajak bahwa yang namanya pengembangan Ibu Kota Nusantara ini kawan pajak itu bukan sekedar pemindahan kompleks pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan doang. Itu selama ini yang dibahas itu ya Mas Rian. Tapi kita itu ingin sekali mewujudkan sebuah kota pintar atau smart city yang bisa menjadi kota percontohan di masa mendatang. Nah, itu yang perlu ya digarisbawahi. Smart city. Smart city. Siapa yang coba kalau hari kini
kita misalnya melihat ya smart city gitu ya, ini kan menjadi impian kita semua. Benar gitu sekali ya. Nah, yang pastinya dukungan APBN ini kawan pajak diberikannya secara proporsional maksudnya ya, dan ini nggak bakal dijadikan sebagai tulang punggung, tapi untuk mendorong partisipasi bagi siapapun dan juga kontribusi dari seluruh komponen bangsa. Nah, kalau ngomongin soal APBN, APBN ini akan difokuskan nih Mas Zauki pada pembangunan infrastruktur dasar yang esensial banget. Nah, ini sekali lagi juga membuka peluang investasi dan juga usaha baru di IKN yang memang terbuka kesempatannya buat semua golongan, baik melalui investasi swasta ataupun melalui skema kerjasama dengan pemerintah. Smart gotong-royongnya ada nih ya, pemerintah dan mungkin investor dari swasta juga di sini, Mas Rian. Betul. Nah, kalau kita bicara mengenai dukungan pemerintah, sebenarnya adalah begini. Kita harus bisa bedakan dulu ya, bahwa tadi kan kita di awal bicara mengenai insentif perpajakan. Benar sekali. Nah, itu adalah dukungan pemerintah dari sisi fiskal. Benar, dari sisi Tapi fiskal. juga pemerintah memberikan dukungan dari sisi non-fiskal. Kalau non-fiskal itu biasanya diberikan kemudahan dalam bentuk perizinannya. Kemudahan perizinan. Nah, tapi kalau misalnya kita sekarang, karena kita dari Direktorat Jenderal Pajak, maka kita akan membahas dari sisi fiskal yang diberikan adalah insentif fiskal. Nah, ngomongin soal insentif fiskal nih, Mas Zauki dan juga kawan pajak, sebenarnya insentif perpajakan itu yang saat ini diberikan oleh pemerintah sudah didesain secara tailor-made. Tailor-made, apa maksudnya nih, Mas? Maksudnya gini, Mas Zauki, desainnya itu memang udah sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan pengembangan daripada Ibu Kota Nusantara. Jadi nanti diberikan secara terukur, terarah, serta memperhatikan tata kelola yang baik. Jadi ini benar-benar memang ditujukan untuk... Harus tepat sasaran ya? Betul, gitu ya. Nah, memang bicara mengenai fasilitas perpajakan ini di IKN ya, khususnya sudah diatur secara khusus sebelumnya di PP nomor 12 tahun 2023 dan pemerintah beberapa waktu yang lalu itu sudah terbit PMK nomor 28 tahun 2024. PMK 28 tahun 2024 tentang fasilitas perpajakan dan kepabeanan di Ibu Kota Nusantara gitu. Nah, ini bisa diakses, cari aja. Dasar hukumnya sudah ada nih, Mas Rian ya. Teknisnya sudah ada. Nah, mungkin ada teman-teman ya di sini yang pengen tahu nih, kawan pajak yang pengen tahu nih. Jadi disampaikan nih Mas Rian bahwa memang ada dasar hukumnya yaitu PP 12 tahun 2023 dan PMK nomor 28 tahun 2024. Nah, kalau yang dalam pengaturan tersebut PP maupun PMK tersebut, apa saja sih jenis insentifnya nih biar teman-teman makin tahu nih insentif perpajakannya nih Mas Rian. Ini Mas Zauki dan juga kawan pajak, saya coba untuk memberikan gambaran besarnya dulu ya. Nanti kita ulas satu persatu, kita kulik satu persatu. Yang pastinya poin pentingnya dalam ketentuan tersebut adalah yang pertama, kalau untuk perusahaan yang ingin berinvestasi di ibu kota negara, ini akan diberikan tax holiday dengan jangka waktu hingga 30 tahun. Tax holiday ya. Iya, ini sebenarnya yang menarik ya. Angka 30 tahun itu nggak sedikit ya gitu ya. Tapi di ketentuannya, tapi nanti di ketentuannya memang ada beberapa fase 1, 2, 3 sampai dengan 2045 gitu ya. Tapi memang untuk saat ini yang sedang berjalan adalah 30 tahun. Nah, terus nanti juga ada yang namanya pembebasan bea masuk untuk impor dan juga pajak-pajak lainnya dalam rangka barang-barang impor dan juga keperluan penanaman modal. Itu juga ada dalam ketentuan tersebut. Untuk UMKM misalnya, UMKM yang menjalankan usaha di Ibu Kota Nusantara, ini akan diberikan fasilitas pajak, tarifnya 0% loh Mas. Tarifnya 0%? 0% untuk omset sampai dengan 50 miliar. Batasannya 0% sampai dengan 50 miliar nih Mas. Nanti kita kulik apa bedanya dengan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk UMKM di luar IKN. Yang di luar IKN ya, baik. Nanti kita bahas ya. Ada juga terkait dengan lembaga jasa keuangan yang lokasinya di IKN. Di IKN? Ya, itu akan memperoleh fasilitas tax holiday hingga 25 tahun. Terus juga fasilitas yang ada saat ini juga dibawa ke sana seperti super tax deduction. Perusahaan yang akan memberikan vokasi baik pemagangan, PKL, terus juga pembelajaran bagi siswa didik di Ibu Kota Nusantara, itu akan diberikan fasilitas super tax deduction sampai dengan 250% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi kalau misalnya perusahaan membangun mengeluarkan biaya untuk magang nih gitu ya, terus bayar gurunya, sertifikasi termasuk magang PKL ya semuanya gitu ya. Nah, biaya-biaya itu nanti bisa diklaim untuk pengurang penghasilan brutonya gitu loh. Nah, sampai dengan 250%. Sampai dengan 250% gitu loh. Nah, nggak cuma itu, gambaran besar di ketentuan ini juga ada kegiatan yang namanya Research and Development. R&D ya.
Jadi ini diberikan fasilitas super tax deduction sampai dengan 350% dari biaya penelitiannya. Lebih gede lagi ya, 350% ya Mas Rian gitu. ya? Dari yang normal ya, gitu ya, dari yang normal gitu. Nah, kemudian untuk pelaku-pelaku usaha di sana nanti yang akan memberikan sumbangan, dan sumbangannya nanti misalnya untuk pembangunan atau fasos, fasum yang ada di IKN. Bangun jembatan contohnya nih ya. Bisa, nah jalan gitu ya. Itu akan diberikan yang namanya super tax deduction sampai juga dengan 200% dari biaya yang dikeluarkan. Wow, banyak 200% ya. Yang paling penting kalau dari sisi pemberi kerja pasti ada sisi pegawainya. Benar sekali. Ini tunggu mungkin sama teman-teman ya, pegawainya ya. Nih, ini bersiap-siap nih untuk teman-teman atau kawan pajak. Apa sih itu pegawai nih Mas Rian? Kawan pajak yang mungkin akan menjadi pegawai di IKN di sana ya, yang akan dipindah ke sana gitu ya. Ini untuk pegawai yang bekerja di IKN, pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Oke, jadi untuk pegawai ya mungkin akan tugas ke IKN gitu ya, atau punya niatan saya akan bekerja di IKN di sini ya, maka pajaknya ditanggung oleh pemerintah. Betul. Nanti penjelasan pegawainya seperti apa nanti di belakang gitu ya. Ini gambaran umum. Jadi spill dulu nih ya. Spill dulu nih ya. Jadi ada untuk investor ya di sini, kemudian untuk perusahaan vokasi, ya, pelaku UMKM, juga untuk pegawai, semuanya diberikan insentif perpajakan. Tapi bagaimana pengaturnya kita kulik satu persatu nanti di belakang. Tapi nggak cuma itu Mas Zauki. Oke, apalagi nih Mas Den? Masih ada lagi? Udah sampai sana nih, kita kan beraktivitas ya, melakukan kegiatan transaksi ekonomi misalnya. Benar sekali. Belanja gitu ya. Nah, ada juga nih belanja-belanja yang ternyata nggak dipungut PPN. Apa itu belanja apa nih Mas? Misalnya kita beli mobil listrik di sana. Mobil listrik, kita akan gunakan di sana. Maka itu nanti transaksi-transaksi yang seperti beli mobil listrik yang digunakan di IKN itu nggak akan dipungut PPN. Artinya harga lebih murah dong kalau di IKN? Ya bisa jadi. Lumayan kan kalau 11% kan ya? Iya gitu ya. Kemudian, itu saja? Belanja itu saja? Ada juga terkait transaksi misalnya ada persewaan bangunan di IKN. Oh, gitu ya. Sewa bangunan di IKN. Jasa pengelolaan limbah, kemudian jasa konstruksi juga. Jasa konstruksi juga tidak dipungut PPN-nya? Nah, tidak dipungut. Jadi mendukung pembangunan ya, bener ya? IKN. Oke, jadi kalau saya pengusaha konstruksi lagi bangun ya, buat bangunan di IKN, penyerahannya dia dipungut PPN berarti? Betul, gitu ya. Ini mantap sekali. Mantap ya. Maksudnya ini banyak nih sisinya nih ya. Ini sebenarnya banyak banget loh gitu ya. Oke, jadi kalau kita rangkum di sini Mas Rian ya, gimana Mas Rian ya. Ya. Jadi kalau kita rangkum di sini sebenarnya ada 3 jenis fasilitas di sini. Mulai dari fasilitas PPH di sini, pajak penghasilan ya. Apa PPH-nya itu ada tax holiday. Tax holiday untuk investor ya. Sampai dengan 10 sampai 30 tahun di sini ya. Kemudian super tax deduction di sini contohnya ya, research development. Kemudian sisi karyawannya nih. Iya. Ditanggung pemerintah. Ditanggung pemerintah. Kemudian juga untuk pelaku usaha UMKM. Iya, 0%. Tarifnya PPH 0%. Kebayang dong, PPH yang terutang selama ini yang mestinya harus dibayarin, itu ditanggung pemerintah, kemudian juga diberikan pembebasan gitu ya. Maka PPH-nya alokasi dana PPH-nya itu bisa digunakan untuk modal. Benar sekali, bisa diputar lagi nih Mas Rian kalau dari UMKM di sana di sini ya. Iya, oke. Itu yang pertama berarti insentifnya dari sisi pajak penghasilan. Yang kedua tadi sampaikan Mas Rian juga termasuk PPN dan PPNBM. Betul. Ya, di sini. Jadi ada penyerahan di sini ya, tidak dipungut. Tadi ada mobil listrik, jasa konstruksi ya. Itu tidak dipungut PPN-nya. Kemudian yang ketiga dari kepabeanan. Betul. Ya, karena seandainya impor nih ya, kita impor gitu ya, impor ada pajaknya, maka di sini ada pembebasan bea masuk. Betul. Dan fasilitas ya pajak lainnya di sini ya. Fasilitas pajak lainnya tidak dipungut PPN. Nah, itu dia makanya judulnya adalah fasilitas perpajakan. Benar sekali. Perpajakan itu kan pajak dan juga kepabeanan gitu, ya nggak sih? Oke. Jadi kalau kita lihat nih yang pertama Mas Rian sampaikan ya, aku tertarik nih Mas Rian. Dari yang pertama ini insentif untuk UMKM. Oke, kita bahas UMKM nih. UMKM dulu nih, fasilitas UMKM nih. Mungkin pengusaha UMKM ini pengen tahu nih bedanya apa sih insentif yang di IKN dan di luar IKN nih. Nah, kawan pajak yang merasa kawan pajak adalah pelaku usaha sektor UMKM, nah ini harus simak nih. Kenapa? Simak ya di sini ya. Pada intinya semua orang bisa memanfaatkan insentif ini, termasuk badan usaha, orang pribadi termasuk UKM, gitu ya, yang berada di
Ibu Kota Nusantara dan juga daerah mitra. Nah, daerah mitra itu apa? Daerah mitra ini pengen tahu nih. Nah, apa bedanya sama IKN nih, Mas Rian? Kan gini, di Kalimantan itu ada yang namanya Ibu Kota Nusantara. Ya. Ini ya, gambarnya contohnya di sini. Ini Ibu Kota Nusantara. Baik. Nah, daerah mitra itu adalah daerah atau kawasan tertentu di sekitar Pulau Kalimantan yang dibentuk untuk pembangunan dan juga pengembangan super hub ekonomi di Ibu Kota Nusantara. Mendukung berarti IKN ya? Iya, jadi satelitnya nih. Satelitnya, gitu. Itu pun dapat insentif ya perpajakan? Betul gitu ya. Nah ini yang mana kota-kota satelit ini ataupun kota daerah mitra ini juga bekerja sama dengan otorita Ibu Kota Nusantara dan kemudian ditetapkan melalui keputusan kepala otorita. Ada keputusannya ya berarti ya? Kota mana aja gitu ya? Betul, harus ada yang namanya SK-nya. Nah, mulai dari karyawan bisa memanfaatkan insentif PPh 21 ditanggung pemerintah, UMKM yang memanfaatkan insentif PPh final 0% untuk omset sampai dengan 50 miliar setahun gitu ya. Nah, ini yang menarik sekali lagi sebenarnya bahwa bedanya kalau misalnya kita bicara mengenai UMKM di luar IKN. Di luar IKN contohnya existing, nih. Yang saat ini ya diatur ya. Ya, ada fasilitas yang namanya PPh 0% sampai dengan 500 juta, tapi hanya untuk orang pribadi. Hanya untuk orang pribadi. Ada batas waktunya sih. Ada batas waktunya. Orang pribadi berapa? 7 tahun. 7 tahun. Nah, itu 7 tahun. Nah, kalau yang di IKN? UMKM ini bisa dapat PPh final 0%, omsetnya dilebarin. Baik orang pribadi ataupun badan usaha sampai dengan 50 miliar setahun. Dan bisa sampai kapan? 2035. Artinya di sini tidak hanya UMKM orang pribadi ya, tapi juga UMKM badan diberikan insentif yang sama. Di sini batasannya omsetnya tidak 500 juta tapi 50 miliar setahun. Ya, batasannya waktunya ini sampai dengan 2035. Jadi masih 11 tahun lagi di sini. 11 tahun lagi. 11 tahun nih. Wah, lumayan banget nih ya. Karena kalau tertarik nggak nih? Mas Zauki kan sebagai pelaku UMKM nih ya. Pelaku UMKM nih ya, saya punya usaha nih ya, IKN gitu ya. Tertarik nggak? Tertarik sekali sih Mas ya. Gitu. Lumayan saya di sana, Mamang berarti saya spill dong jualannya apa? Iya, saya jualan di sini, mamanya nih, saya jualan contohnya bahan bangunan, mungkin lagi rame bahan bangunan di sana ya. Saya jual di sana, ya sudah pajaknya kena PPh final 0%, nggak usah lagi kita jualan di sana, berusaha udah nggak mikir pajaknya lagi ya, sampai dengan 50 miliar. Padahal kalau 50 miliar, kalau kita ngomong PPh badan ya, tarifnya kan 22% ya, ada fasilitas pasal 31E 11%, tapi ini PPh final 0%. Wah, mantap kan? Biasa. Ya, ini mantap sekali nih Mas Zauki. Kenapa nggak dimanfaatkan? Begitu. Itu untuk UMKM. Nah, tadi juga sempat nih Mas Rian membahas mengenai tax holiday. Tax holiday, jadi semuanya nih dari saya UKM investor. kita beralih ke tax holiday ya. Tax holiday nih, sama-sama sih pelaku usaha nih ya. Jadi kalau mau ingin tahu tentang fasilitas yang untuk karyawan, untuk pegawai, ya nanti kita bahas ya. Sabar dulu. Nah, kita bahas masalah untuk investor nih, siapa tahu nih ya. Mas Rian jadi investor di IKN gitu ya. Nah, bedanya apa sih tax holiday yang di IKN dengan tax holiday di luar IKN nih Mas Rian? Ya, gini Mas Zauki dan juga kawan pajak, bahwa kalau kita bicara mengenai tax holiday ini sebenarnya kan memang sebelumnya sudah diatur nih di PMK 130 tahun 2020. Kalau di PMK tersebut memang insentifnya diberikan minimal investasi sebesar 100 miliar. 100 miliar. Tapi kalau di PMK 28 terkait dengan fasilitas perpajakan di IKN ini, maka diberikan investasi sebesar 10 miliar gitu ya. Jadi 10 miliar udah dapat investasi ya? Udah dapat tax holiday. Investasi udah dapat tax holiday ya? Dan jadi apa ya, terbagi menjadi beberapa usaha dengan kriteria masing-masing. Nah, misalnya kita coba ya. Contoh nih. Kita coba jabarkan. Tax holiday sampai dengan 100% akan diberikan yang pertama 30 tahun untuk pelaku usaha yang ada di dalam IKN. Tapi kalau untuk daerah mitra yang sudah ditetapkan oleh kepala otorita, dapatnya 25 tahun. Jadi IKN-nya 30 tahun, daerah mitranya 25 tahun. Nah, ini misalnya sektornya apa saja nih? Sektornya untuk infrastruktur, kemudian layanan umum. Contohnya kalau infrastruktur kan udah jelas ya. Jelas nih. Jalan raya, tol gitu ya, pembangkit listrik, pelabuhan, bandara, penyediaan air bersih dan sebagainya. Itu akan mendapatkan tax holiday sampai dengan 100%. Tapi ingat ya, 30 tahun ya untuk IKN ya. Iya, ada lingkup di IKN, ada daerah mitra, dan itu beda. Beda ya. Sama-sama dapat insentif perpajakan, tapi beda tax holiday-nya, jangka waktunya beda gitu. Kemudian ada juga tax holiday sampai dengan 20 tahun untuk bidang usaha bangkitan ekonomi. Bangkitan ekonomi maksudnya gimana nih? Bangkitan ekonomi itu ya jelas dong, kegiatan yang memang bisa membangkitkan
perekonomian yang ada di IKN itu. Oke, gitu ya. Contohnya Mas Dukungan ya, contohnya sepertinya kita bangun mall di sana. Oke, bangun mall beda ya, sama bangun jalan nih ya. Iya. Oke. Pusat perbelanjaan deh gitu Pusat perbelanjaan gitu ya. Oke, hotel, akomodasi, fasilitas pengisian bahan bakar atau SPBU. SPBU. Nah, ini tertarik nggak bikin SPBU nih kawan pajak? Tertarik sih kalau aku ada uangnya. Oke, iya juga ya. Iya, 20 tahun ya itu ya. Iya, itu tax holiday sampai dengan 20 tahun untuk bangkitan ekonomi. Ya, ada juga untuk bidang usaha lainnya. Usaha lainnya maksudnya untuk bidang usaha lainnya itu hanya diberikan jangka waktunya 10 tahun tax holiday-nya. 10 tahun. Jadi memang beda-beda ya, ada 30, 20 dan 10. 10 ini seperti kayak kita di bidang pertanian, perikanan, industri, nilai tambah gitu ya, perdagangan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif. Nah, itu semua masuk dalam kategori yang 10 tahun lamanya, jangka waktunya. Jangka waktunya. Jadi memang kalau yang untuk infrastruktur 30 tahun ya, IKN, luar IKN 25 tahun. Betul. Ya. Untuk bagian ekonomi 20 tahun dan bidang usaha lainnya 10 tahun. Jadi tetap dapat insentif tapi berbeda-beda nih. Betul. Tadi juga kita sempat sebut-sebut nih, Mas Zauki dan kawan pajak bahwa ada juga jasa di sektor keuangan. Oh, sektor keuangan. Oh iya, sektor keuangan nih. Iya, sektor keuangan. Insentifnya bagaimana nih? Insentifnya tetap dapat 100% tax holiday-nya, tapi paling lama 25 tahun. 25 tahun ya. Ini untuk sektor perbankan, kemudian perbankan syariah, dan juga asuransi, kemudian ini paling lama 25 tahun. Ya. Oke. Kemudian kalau pasar saham? Pasar saham. Nah, pasar saham ini juga termasuk pasar saham, obligasi, money market dan sebagainya. Oke, semuanya dapat insentif ya. Betul. Jadi kalau kita lihat memang insentif ini ada tax holiday, jadi ada UMKM. Nah, kemudian kalau kita ngomong batasannya dari di sini ya. Jadi batasannya sudah sampaikan bahwa memang ternyata UMKM tadi batasannya itu sampai 2035. Balik lagi ke UMKM nih. UMKM 2035. Gitu ya. Nah, kemudian tadi sempat belum disampaikan juga kalau seandainya saya UMKM nih ya, 2025. Ada syarat khusus nggak untuk saya sebagai UMKM nih? Nah, jadi sebenarnya untuk skema PPh final 0% ini kawan pajak adalah untuk yang pertama wajib pajak orang pribadi dan juga badan. Oke, subjeknya itu ya, orang pribadi sama badan. Betul. Kemudian? Itu nggak termasuk BUT ya, itu nggak termasuk. Oke, BUT nggak masuk di sini ya, nggak dapat insentif ini ya. Terus kemudian? Dia menanamkan modal di IKN itu kurang dari 10 miliar. Oke, karena 10 miliar insentifnya beda? Beda. Iya, betul. Kalau 10 miliar insentifnya udah beda ya. Betul, iya. Kalau sampai dengan 10 miliar dia masuk insentif UMKM. Betul. Dia atas 10 miliar udah beda lagi insentifnya. Tax holiday tadi. Tax holiday gitu ya. Nah, terus kemudian syaratnya apa lagi dia harus bertempat tinggal di IKN. Oke. Bertempat tinggal, berkedudukan atau memiliki cabang di wilayah IKN. Cabang pun di IKN ya. Betul, melakukan kegiatan usahanya juga di IKN. Terdaftar di KPP IKN ya, itu punya identitas di tempat kegiatan usaha yang berada di IKN. NPWP-nya contohnya. Betul, ya berarti di IKN. Melakukan investasi juga di IKN, memiliki kualifikasi UKM yang diterbitkan oleh instansi berwenang di sana. Benar sekali. Terus yang paling penting mengajukan permohonan. Oke. Jadi memang disampaikan di awal ya, pasti mengajukan permohonan ini wajib. Karena insentif ini harus terukur dan terarah gitu ya. Pasti harus ada permohonan, penetapan, baru pastinya nanti kalau udah ada penetapan, baru boleh memanfaatkan insentif perpajakan ini, Mas Rian. Iya, ini contohnya nih. Oke, contohnya gimana nih, Mas Rian? Contoh gini, misalnya ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini ya wilayahnya di IKN dong pasti ya. Kemudian penanaman modalnya nilainya 9 miliar. Masuk kategorinya ya? Masuk UMKM. Masuk. Nggak sampai 10 miliar nih ya? Terdaftar sebagai wajib pajak sono. Masuk. Ya, Oke. Dan telah menyampaikan permohonan untuk bisa memanfaatkan fasilitas. Paling penting tuh ya permohonan ya, kawan pajak. Gitu. Nah, jadi dia bisa memanfaatkan PPh final 0%, tapi ada satu lagi kewajibannya. Apa nih? Perusahaan tersebut harus menyampaikan laporan realisasi atas pemanfaatan insentif tersebut. Oke, jadi pastinya di sini harus menyampaikan laporan realisasi biar terukur tadi mungkin Mas Rian ya. Terukur jadi siapa saja nih UMKM dapat insentif perpajakan seperti itu ya. Jadi memang harus menyampaikan nih. Nah, kalau kita ngomong-ngomong insentif di sini ya, berarti kalau memang sebelumnya kita lihat nih ada libur bayar pajak gitu ya yang UMKM yang 500 sampai dengan 500 juta untuk orang pribadi di sini, dan itu pun juga nggak perlu pengajuan. Tapi kalau insentif ini karena sampai dengan 50 miliar dan jangka waktu sampai 2023, UMKM ini wajib melakukan permohonan, majukan permohonan, juga wajib melakukan pelaporan realisasi pemanfaatan insentif ini. Nah, kemudian nih Mas Rian, tadi mungkin udah bahas dari sisi
pemberi kerja. Pemberi kerja. Investor pemberi kerja. Oke. Sekarang mungkin yang ditanyakan nih ya, sering ditanyakan juga oleh teman-teman dari sisi pegawai. Pegawai. Nah, jadi sampaikan nih spill di awal bahwa pegawai pun dapat insentif Iya. perpajakan ya atas penghasilan yang diterima di IKN nih. Ja, Kriterianya apa nih pegawai yang dapat insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah nih Mas Rian? Nah, ini menarik nih. Oke. Jadi untuk kawan pajak mungkin yang sudah ngancang-ngancang gitu ya. Apa sih bahasa Indonesia yang ngancang-ngancang? Siap-siap. Siap-siap. Ya. Siap-siap. Siap-siap. Oke. Udah siap-siap nih untuk berangkat ke IKN tentunya sebagai pegawai IKN nanti di sana ya. Pegawai yang bekerja di IKN. Maka tadi kita udah spill nih bahwa PPh 21-nya ditanggung pemerintah. Oke. Nah, insentif pajak penghasilan ditanggung pemerintah ini diberikan kepada pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Oke. Tapi pegawai tetap yang menerima insentif ditanggung pemerintah ini, PPh 21-nya harus punya ketentuan yang masuk persyaratannya. Bentuknya apa Mas Rian? Ya, dia harus bekerja di sana dong. Oke, bekerja di IKN pasti. Betul. Apalagi? Dia bekerja pada pemberi kerja tertentu. Misalnya, Pemberi kerjanya di iya, IKN juga? Iya, misalnya gitu ya. Kemudian punya NPWP yang terdaftar di KPP wilayah Punya yang ada di NPWP. IKN. Nah, si pemberi kerjanya sudah pasti dia harus ada di IKN. Ya, lokasinya. Kemudian punya NPWP yang ada di wilayah kerja Pemberi di kerjanya IKN juga ya? Gitu. Dan si pemberi kerjanya tadi harus menyampaikan pemberitahuan pemanfaatan fasilitasnya juga. Oke, biar terukur juga di sini. Karena kalau mamanya saya sebagai pegawai, saya nggak perlu nih laporan realisasi, tapi yang melaporkan adalah pemberi kerjanya. Perusahaannya. Kalau UMKM sendiri ini yang ada pelaporan realisasi. Tapi kalau untuk pegawai, berarti yang melaporkan adalah pemberi kerjanya. Seperti itu ya Mas Rian. Fadil tertarik? Tertarik ya? Tertarik untuk jadi pegawai IKN di sana ya? Siap ya. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui juga bahwa penghasilan selain tetap dan juga teratur yang bersumber dari APBN, APBD khususnya para PNS, ASN, TNI, Polri juga yang dikenai PPh final juga mendapatkan fasilitas, semuanya ditanggung oleh pemerintah. Oke, jadi termasuk saya nih PNS juga ya, semuanya ditugaskan seumpama nih ya, ditugaskan ke IKN, berarti nanti penghasilan saya, PPh saya juga ditanggung pemerintah semuanya ya. Betul. Baik yang final maupun tidak final. Nah, iya. Nah, biasanya kalau final nih bayar sendiri, dipotong sendiri nih Mas ya, seperti itu ya. Iya. Nah, benar sekali. Jadi kalau kita lihat nih Mas Iman, kalau kita flashback ke belakangnya, berarti insentif ini sama ya, pasal 21 DTP ini sama waktu ada insentif untuk waktu masa COVID ya. Oh betul. COVID-19 di sini ya. Kita ngerasain ya waktu COVID kan waktu ya. COVID ya. Teman-teman mungkin sempat ngerasain insentif PPh 21 yang waktu pengajuan COVID, dulu ya. Betul. Kemudian ada pelaporan realisasi, kurang lebih seperti itu kan Mas Rian ya. Iya. Oke. Kalau pelaku usaha yang existing sih sayanya udah paham ya untuk memanfaatkan modelnya seperti ini gitu ya. Oke. Jadi Mas Rian kita udah bahas masalah dari segi investor, pelaku UMKM ya, kemudian karyawan. Jadi juga sempat bahas sedikit masalah penyumbang. Fasilitas untuk sumbangan. Karena jadi memang semangatnya gotong royong di sini Mas Rian ya. Sumbangan di sini untuk fasos maupun fasum di IKN. Nah, fasilitas perpajakannya apa tuh Mas Rian? Itu dia. Fasilitas perpajakan untuk yang namanya sumbangan itu adalah super tax deduction hingga 200% dari biaya yang dikeluarkan. Jadi bisa dikali 2 tuh gitu ya. Super deduction ya. Bener gitu. Nah, contohnya aja kalau misalnya ada perusahaan memberikan sumbangan gitu kan ya. Maka sumbangan-sumbangan tersebut langsung bisa diklaim untuk menjadi pengurang penghasilan bruto. Gitu. Jadi nanti penghasilan kena pajaknya menjadi lebih kecil kan? Gitu. Nah, itulah nanti ketika dikalikan tarif pajak, tarif PPh badan, maka tentunya PPh terutangnya akan lebih kecil gitu. Jadi ini kan sebenarnya fasilitas gitu ya. Fasilitas yang memang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha, perusahaan tentunya untuk bisa memberikan sumbangan, ya berkontribusi untuk memberikan fasilitas umum, fasilitas sosial yang ada di IKN. Nah, artinya gini, ketika kita bicara mengenai sumbangan, kalau kita bicara di Undang-Undang PPh gitu ya, itu kan nggak bisa dibebankan sebagai biaya bagi perusahaan. Tapi kalau mau dibiayakan ada syaratnya. Ada syarat-syaratnya di sini. Kalau yang existing ya, kalau di sana asal itu dibangun untuk fasos dan juga fasum di IKN ya, maka itu mendapatkan super tax deduction sampai dengan 200%. Sampai 200%. Jadi boleh dibiayakan seluruhnya di sini. Boleh banget gitu. Oke, jadi memang benar sih. Nah, kalau seandainya di sini Mas Rian tadi sempat juga kita ngomong PPh udah banyak nih ya. Kalau sekarang masalah insentif PPN, spill dikit masalah insentif PPN. Jadi sempat ngomong nih ya. Ada juga insentif perpajakan tidak hanya PPh tapi juga PPN. Betul. Nah,
jenis insentifnya ini tadi disampaikan ya, kayak pembelian mobil, kemudian ada juga jasa konstruksi dan lain-lain. Nah, bisa ceritakan mungkin kalau jasa konstruksi itu bagaimana nih Mas Rian? Apakah semua investor bisa nih dapat fasilitas atau yang bagaimana nih? Kalau itu semua lingkup klasifikasi lapangan usahanya adalah jasa konstruksi untuk pembangunan bangunan yang ada di Ibu Kota Nusantara, maka dia mendapatkan fasilitas yang namanya PPN tidak dipungut. Nah, karena memang kalau kita lagi-lagi ya bicara mengenai yang namanya fasilitas ini, tentunya ketika kita sudah memenuhi persyaratan, maka kita bisa menggunakan. Ketika kita bisa menggunakan, maka kita harus ajukan dulu permohonannya. Nah, ketika kita sudah mengajukan permohonannya, sudah memanfaatkannya, maka kita harus yang namanya menyampaikan realisasinya, Mas Zauki. Lah pengajuannya bagaimana nih Mas Rian? Nah, ini pasti ada nanya nih, kalau saya mau pengen manfaatin gitu ya. Kalau pengajuan-pengajuan di mana? Apakah di KPP atau ada laman-laman tertentu Mas Rian untuk pengajuan saat ini saya mau memanfaatkan insentif perpajakan ini Mas Rian? Tepat sekali Mas Zauki dan juga kawan pajak. Mungkin banyak di antara kita yang masih ini gimana cara manfaatinnya gitu ya. Bahkan mungkin udah siap-siap gitu ya. Siap-siap nih ya. Saya mau pegawai di sana nih. Gimana nih? Tapi sebelum mengajukan sebenarnya kami mau menyampaikan dulu kepada kawan pajak bahwa yang namanya fasilitas perpajakan di IKN ini, insentif pajak yang ada di IKN ini diberikan dengan menerapkan dua prinsip. Yang pertama, kesederhanaan dan juga kepastian. Yang kedua adalah terpercaya dan juga terverifikasi. Terpercaya dan terverifikasi. Nah, nanti kawan pajak itu bisa memanfaatkan fasilitas laman yang disediakan oleh Kementerian Investasi dan juga Kementerian Keuangan. Dalam hal ini adalah DJP Online. DJP Online, baik. Contohnya, kalau kita mau mengajukan tax holiday. Tax holiday nih contohnya investor nih ya. Investor. Pak Zauki ingin berinvestasi di IKN. Kita 10 miliar udah dapat insentif ya. Caranya Pak Zauki harus yang namanya mendaftarkan atau mengajukan permohonan pemanfaatannya di oss.go.id. Online di OSS ya. Single submission. Online single submission yang ada di Kementerian Investasi. Oke, kemudian DJP melakukan pemeriksaan lapangan. Kemudian nanti permohonannya Mas Iqbal permohonannya nanti akan yang namanya diisi oleh diberikan oleh DJP. Realisasinya approve-nya diproses maksudnya diprosesnya gitu ya. Kemudian bahasanya jadi belibet sih. Setelah diproses gitu nanti apa nih dokumen yang diterbitkan oleh DJP nih Mas Rian? Yang diterbitin oleh DJP adalah SK pemanfaatan, kemudian SK pencabutan dan juga SK pengembalian. Atau bahkan permohonan nggak bisa diproses. Karena mungkin tidak memenuhi persyaratan gitu. Jadi seperti itu nanti harus dilengkapi dulu di sini ya. Produknya ada yang diterbitkan. Kita harus baca PMK-nya lagi nih Mas Rian berarti ya, apa saja di sini. Nah, kalau memang sudah disetujui, lagi-lagi kita kembali lagi semua yang sudah disetujui kemudian kita manfaatkan harus menyampaikan realisasi. Ada laporannya nih, biar tepat sasaran, terukur dan terarah. Ya benar seperti itu ya Mas Rian. Realisasinya itu kapan Mas Zauki? Setelah SK diterima. Setelah SK diterima, jadi dia harus menyampaikan realisasi. Paling lama 30 hari dari tahun pajak berakhir. Tahun pajak terakhir. Jadi kalau semuanya nih tahun 2025 contohnya berarti adalah 30 hari ya setelah akhir Desember ya. Berarti mungkin sampai akhir Januari harus segera menyampaikannya paling lambat seperti itu. Iya. Banget, ya. Kemudian ada larangan juga nggak? Semuanya udah investasi seperti itu. Bisa nggak dicabut nih kira-kira nih? Nah, ini menarik juga nih. Ya. Merealisasikan investasi itu dengan barang itu bukan barang baru maksudnya gitu ya. Kecuali bidang usaha tertentu kayak kesehatan, kemudian riset inovasi dan juga konstruksi. Nah, kemudian menggunakan aktiva selain untuk tujuan pemberian fasilitas. Harus sesuai di sini ya tujuannya, karena nanti di situ menyampaikan nih ada komitmen ya, aktivanya digunakan tujuannya apa seperti itu ya. Untuk fasos fasu baru jelas itu ya. Harus jelas. Kemudian kalau ada pelaku usaha yang kemudian memindahtangankan aktiva yang telah diberikan fasilitas kecuali untuk tujuan efisiensi dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi secara ketentuan undang-undang. Yang tadinya untuk fasilitas kemudian ternyata memindahtangankan. Boleh gitu ya. Kemudian relokasi keluar IKN atau daerah mitra. Karena mungkin ya udahlah kita pindahin aja gitu ya. Itu maka tidak bisa memanfaatkan fasilitas.
fasilitas yang ada. Jadi artinya itu yang perlu ya digarisbawahi ya, kawan pajak ya. Pada dasarnya memang pemerintah nih memberikan insentif ya perpajakan di IKN, tetapi juga ada proses yang dilakukan yaitu pengajuan dulu, kemudian juga ada pelaporan. Kenapa sih harus ada pelaporan ya? Karena memang harus namanya insentif perpajakan ini harus terukur dan terarah. Betul. Nah, kita lihat nih Mas Rian, tadi kita nggak kerasa nih ngobrol-ngobrol. Ternyata banyak teman-teman yang sudah bertanya nih ya. Ada bertanya di sini, ada J. Gustoro. Ya, J. Gustoro nih ya. Kalau ada fasilitas gini, negara rugi nggak Kak Rian dan Kak Imat? Oh, gue dipanggil Imat di sini ya. Kira-kira jadi rugi nggak di sini kira-kira kalau seandainya dikasih investasi? Oh, negara jadi rugi dong. Nah, gimana nih Mas Rian? Jadi gini, kembali lagi bahwa untuk menjawab siapa tadi Mas J. Gustoro ini sebenarnya kan insentif atau fasilitas perpajakan yang ada di IKN ini kan sudah dijelaskan ya bahwa diberikan dengan dua prinsip. Yang pertama kesederhanaan dan juga kepastian, simplicity atau certainty. Kemudian yang kedua adalah terpercaya dan juga terverifikasi atau trust and verify. Dan juga insentif yang diberikan itu sebenarnya desainnya adalah tailor made. Jadi memang sudah terukur sesuai diberikannya gitu kan ya. Dan prinsipnya juga jelas di sana untuk gotong royong dan membangun smart city. Semangatnya gotong royong tadi nih ya kawan pajak. Maka ini sebenarnya udah melalui kajian yang cukup panjang. Sehingga pemerintah menerbitkan PP 12/2023 dan juga PMK 28 tahun 2024. Seperti itu sih. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa pertanyaan juga tapi memang tidak ada sudah dijawab nih sama Tax Army ya. Terima kasih loh ya. Mas Bima, sini juga ada Mas Angga Sukmadaniswara, ada Mas Iqbal, di sini ada Coach Arif. Ada Coach Arif juga. Ada juga Uni Ami di sini. Terima kasih di sini ya. Ada Kakak Rifat juga loh di situ. Ada Kakak Rifat juga yang ikut membantu di sini. Memang di sini saya lihat ada beberapa pertanyaan yang memang salam ya. Iya, pertanyaan di sini memang yang berkaitan dengan ini satu ini yang lainnya sudah dijawab ya sama Tax Army kita. Betul. Nah, karena mungkin nggak kerasa nih Mas Rian. Jadi kita 30 menit tapi nggak. Tapi benar, karena saking kita semangatnya bicara ngobrol gitu ya terkait insentif IKN ini. Satu hal yang pasti saya sampaikan juga kepada si teman yang bertanya tadi J. Gustoro tadi itu ya, bahwa PMK ini kan sebenarnya untuk mendorong considering untuk mendorong pembangunan IKN gitu ya. Dan ini bukan untuk penerimaan negara. Tadi di awal kita juga sempat bilang bahwa APBN itu diberikan secara proporsional, bukan menjadi tulang punggung gitu ya. Ada kerjasama, ada gotong royong juga dari investor swasta tadi ya Mas. Betul. Jadi ini sekali lagi adalah considerance PMK ini untuk mendorong ekonomi yang ada di ibu kota Nusantara. Gitu ya. Mas Rian, nggak kerasa nih sudah 38 menit ya kita sudah mengudara di IG Live. Tapi sebelum saya tutup nih ada pengumuman nih ya. Pengumuman untuk kawan pajak yang mungkin suka main, suka main ya, main online di sini ya, sekaligus buat game ya, suka main game ataupun juga buat game di sini ya. Nah, itu game nih harus jelas. Seperti kawan Iqbal nih suka main game sekaligus buat game ya, atau mungkin punya hobi berkreasi nih. Nah, kawan pajak bisa berpartisipasi di sini dalam rangka meningkatkan kesadaran pajak untuk generasi muda. Sekaligus untuk peringatan Hari Pajak tahun 2024, Direktorat Jenderal Pajak menyelenggarakan kegiatan Lomba Tutur Pajak 2024. Lombanya ada dua nih kawan pajak, yaitu lomba cipta game, membuat game ya, game edukasi pajak untuk anak usia dini. Jadi siapa tahu nih saya punya ide nih mau bikin game edukasi pajak untuk anak usia dini nih, gimana biar anak usia dini itu lebih melek mengenai pajak dan tapi menyenangkan dengan game. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lomba buku digital ceria bergambar dan bersuara edukasi pajak anak usia dini. Jadi mungkin satunya bikin game, satunya bikin buku digital cerita bergambar dan bersuara. Jadi ada gambarnya, ada suaranya ya. Dengan tema semangat berbagi untuk negeri. Jadi semangatnya masih sama di sini, nasionalisme. Luar biasa. Ini lomba harus ikut loh. Harus ikut nih, dan ini terbuka untuk semua, baik siswa, pelajar ya ataupun masyarakat umum. Nah, kemudian pendaftaran dan pengiriman karyanya ini baik itu untuk gamenya maupun untuk buku digitalnya ini paling lambat disampaikan 30 Juni tahun 2024. Masih ada nih ya, masih di bulan ada, kira-kira ini 26 hari lagi. 26 hari ya, sekarang tanggal 24 hari lagi di sini ya. Lalu kemudian kalau saya pengen tahu informasi lebih lanjut ya bisa kunjungi edukasi.pajak.go.id atau link 3 tutur pajak 2024. Jadi jangan sampai ketinggalan kan pajak ya. Baik, dengan berakhirnya pengumuman ini berarti berakhir juga pertemuan kita, tapi jangan lupa simak terus Tes Live berikutnya setiap hari Kamis
jam 3 sore. Saya Imaduddin Sauki bersama. Saya Rian Ramdhani, mohon undur diri. Tapi sebelumnya kami mengucapkan selamat sore untuk Ibu Dian Anggraini. Semoga cepat sembuh. Oke, semoga cepat sembuh Ibu Dian Anggraini. Oke. Itu semangat, pajak kuat. Indonesia, APBN kuat. Indonesia sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.